Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Tiap nyanyi itu kan harus salaman sama beliau-beliau. Sama tamu negara ikut salaman. Nggak takut COVID, Mbak? Nggak, belum ada. Belum ada waktu itu. Ya masih aman banget ya. Aduh, ini gemes ya. Dia yang ketawa. Oh nungguin. Gue liatin dia. Sama gue juga gini. Iya, Kita surprise, gue udah janjian sama dia. Wah. Udah janjian. Ntar kita diam-diaman. Terus gue dari belakang. Kata Gitu. lu. Wah. Maju terus. Sama-sama tidak juga ya. Terkecoh. Aduh. Welcome to Tonight's Premier. Gas, gas, gas. Udah, gitu gua. Terkecoh Premier. Sudah premier. Kurang show-nya dong. Kurang di brief ini. Nggak, kenapa kalau bukan Kanesa tuh kayak ganjil kayak gitu. aneh. Kayak nggak enak gitu. Terus lah. Udah nggak bisa. Sekali doang itu. Itu nggak bisa diulangnya. Ya udahlah. Hei, Mayon. Apa kabar nih? Wih, si Selmi sama Epe bajunya pink ya? Pink. Pinky. Kita sama nih ada pink-pinknya. Hijau-hijau, pinky-pinky, biru-biru. Si Epe nih sekarang makin necis ya. Asli. Gayanya nih kayak, aduh, flamboyan banget. Ini dulunya bukan vokalis. Dulunya apa sih dia? Apa sih? Franchise dia, Somai Pink dulu buat dia. Karyawannya Selmi ya. Dia belum naik. Yang bawa gerobaknya Kak Selmi. Tapi itu masih, Belum naik di pemilik. Bintaro masih beredar ya? Masih ada. Masih ada ya? Joget dong, gue pengen lihat yang joget viral kalian itu. Kakak Joget dong, viral. joget. Kita kan udah viral. Gua belum lihat. Lo anti viral. Kalau kita kan FYP geng. Kamu enggak. Jet, Apa? gua tos sama anak gua aja viral. Habis so sweet. Musik! Geli, kelihatannya geli. Ini sini. Anjing. Bro, enjoy! Wih, di ruangan gini sini. Enggak, bener-bener. Dulu kan Kak Desa jogetnya gini ya. Masih mending. Sekarang makin apa ya? Makin Bang Jali tapi di atas. Makin enjoy gue sekarang yang joget-joget begini, nggak tahu kenapa. Oh iya. Makin Coba bertambah umur. lagi. Kakinya dong, kakinya Kak, kakinya. Kakinya dong, kakinya. Udah ya, apaan sih malu gue? Udah deh. Gue di klub gitu juga nggak gitu-gitu amat. Aduh, gue jadi ingat. Tadi gue nggak tahu loh. Setelah kira lu Bang diam Jali dan loh memperhatikan, tadi. menurut gue Gua ya kira aneh Bang sih. Jali dia tapi di Kalau Bang atas. Jali tuh jagonya si Angie. Kasih Ji. Kasih Ji. Musik. Udah, ngapain sih? Udah, buat kalian yang kangen nonton Tonight Show dari awal bisa terus nonton di Netflix. Gak cuma program Tonight Show aja, tapi ada program-program lainnya. Ada juga program unggulan dari Netflix dan program eksklusif. Download Netflix sekarang juga di App Store dan juga Play Store gratis. Netflix. Prime time all the time. This is a story about a journey. A journey full of connectivities. Connectivities built with others and within yourselves. A journey happens every second of every minute of every day. A journey in a world within a world within a world. In this journey, you can be yourself. Anytime, anywhere. This journey happens in the universe undiscovered. Full of adventures, emotions, surprises. Let your adrenaline rushes. Whenever you feel like. You decide. Your journey starts now. Welcome to Netverse.
Cakep tau. Ini bagus sih gue. Jogetnya Itu Panjali. jadi joget viral tuh. Gimana sih Kak Desta? Gimana sih? Di kanan kiri bareng nggak? Oh kanan kiri nggak Mbak? Gini ya? Itu kalau disuruh nggak bisa karena gue tuh terlalu enjoy jadi gue nggak sadar gue gerak apa. Tapi itu nice. Let it flow aja Ini guys. kayak apa the next move you know like. Soalnya tadi pas joget gue liat tuh satu-satu kan. MC, wih, MC, wah. Iya bintang tamu kali ini apakah suka joget juga kayak kita? Oh iya. Dia suka joget nggak ya bintang tamu kita? Iyalah. Joget banget ini. Ini mah. Malu nggak sih Kak? Ini ikon pergaulan ini dia. Oh, ikon pergaulan. Dan gue sampai sekarang masih obsesi. Obsesi sama bintang tamu kita? Suka gue sama dia, beneran. First love Desta katanya. First love. Oh, first love. Tapi mau nggak dulu dia sama Kakak Desta? Dulu nggak mau, kalau sekarang ntar kita coba ya. Teh Yuni Sara. Jaket kulit nih. Ini Asli banget. asli itu ada panunya. Ada bentolnya lagi kulitnya. Masa sih? Gatal dong. Aku gemes deh. Masa? Kok hening Bukan gitu loh? gemes, pengen cepet-cepet nanya gitu loh, Ma. Ya udah. Ya, apa yang mau Coba ditanyakan? Apa sih? Gue grogi. Tapi beneran emang baru merayakan ulang tahun yang ke-50? Hah? Iya. Iya dong. Cita-cita gue sih 50 begini. Lu belum tentu nyampe umur segitu. Oh jangan sih, amin. bener juga. Ya, kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu Oh, umur iya. mana, tapi mudah-mudahan nyampe ya. Insya Allah nyampe. Tapi, nggak, buset. Kelihatan dong ini udah pakai lipstick merah nih. 27 sih masih oke Gue sih. tebak ya, 25 ini. 25 ketuiran dong. Wow. Enggak, masih cocok. Dia jadi anak SMA kemarin pakai baju SMA yang gue liat di Iya, ulang bukan? tahunnya siapa tuh? Usi. Usi. Di print sama Desta bahkan. Oh iya. Gue print, Tempel bener. kamar mandi. Kan aja. Kan aja. Kok tahu? Tempel kamar mandi. Teh Yuni ada goals yang masih belum tercapai atau sedang digapai? Kan kerjanya nggak nyanyi ya. Iya. Pasti kalau kemarin goal sekolah udah di tahun ini udah. Terus udah gitu pencapaian 50 tahun alhamdulillah nyampe di 50 tahun. Selanjutnya meneruskan hidup sambil gedein anak nih. Mudah-mudahan anak-anak jadi anak yang bermanfaat. Amin. Fokusnya berarti ke anak ya? Oh, anak udah nyari duit. Iya. Udah itu aja, gak ada gitu apa, ya sama Rumpis kemarin terakhir kan kesini Oh juga. iya, oh iya, sama Rumpis tuh kan aku bungsu di situ, bungsu Iya. yang tapi ngurusin mbak-mbak semuanya, jadi ngurusin dandannya, ngurusin bajunya dan lain-lain untuk setiap tampilan. Terus misalnya lagu-lagu apa yang kira-kira mau dibawain. Effortnya lebih banyak sih kalau ngurusin Emang Rumpis. sesi sibuk bagian ini ya, penampilan ya? Iya, gimana? Kan kadang-kadang gini, aduh aku gak mau kelihatan gemuk loh. Aku gak mau, semua cewek kayaknya gak mau kelihatan gemuk dan gak mau kelihatan tua gitu kan. Jadi gimana, oke diakalin gimana cara, Mbak kita tua itu udah harus acceptan dulu bahwa kita emang udah umur, pasti ada uban, pasti ada keriput, kita pasti akan glombior gitu cepet. Tapi kita pakai bajunya disesuaikan aja yang nggak Tapi kelihatan yang ngomong buyar, Teh nggak. Yuni nggak ada sama sekali, tadi disebutin tadi sama sekali nggak ada. Ada dong. Gombior nggak ada. Uban ada dong. Ya uban, ya, Desta. nggak, maksudnya kan nggak kelihatan bisa disemir. Oh ya, kan. semir. Aku semir Ya, berarti maksudnya, ketemu ya tadi tuh sekali. gombior, tadi Mbak bilang. Nggak, olahraga Nggak sih. ada sama sekali. Masih gimana Kamu ya? emang udah megang. Kayak udah megang. Liatin mulu gini kayak. Tapi aku udah lipstikan merah nih biar agak dewasa. Tapi ngomongin soal tadi biasa ngurusin sibuk bagian untuk fashion, penampilan dan lain-lain. Tapi memang benar sempat kita bahas juga karena pas di ulang tahunnya Usi ada foto tuh Yuni sama Karen. Terus bener-bener wah. Dan ternyata ada cerita di baliknya, ternyata itu baju pernah dipakai Umur 35 tahun. Jadi umur 35 tahun lagi rilis single Nostalgia SMA. 15 tahun lalu tuh. 15 tahun yang lalu dan masih di 35. sini. Dan kepake masih Dan aku fit. lagi nyari-nyari, lah ini sih cukup aku tak KW ya. Kita foto seperti apa ya, ini dia nih. Nih. Coba. Idih. Iya kan sama Karen nih. Wadaw.
Emang temanya SMA ya? Jadi itu kayaknya pesta terpamping tahun ini tahu nggak karena apa? Iya. Baju SMA kan nggak ada jaim-jaimnya tuh ya, nggak ada dan jadi brutal walaupun cuma air putih sama es teh doang. Dan itu ngambilnya juga jauh banget. Brutal. Itu seru banget sih. Tapi itu berarti baju emang ditemuin lagi, berarti Mbak Yuni nggak buat lagi khusus untuk pesta itu? Nggak sih sebenarnya ada, cuman atasnya meletetan, bawah masih itu aku minta tolong Saro yang masak di rumahku. Dia punya anak SMA. Iya. Lu kan nggak tahu, lu tau dari mana si Sarah? Dia tahu ya kan kita pernah ya makan ya. Lu pernah Saroh dari Roh, mana? cariin dong Roh di pasar dong Roh itu baju itu. Dia cariin itu sekalian kaos kakinya. Oh, si Saroh yang nyari. Terus Dayan juga pernah ngeliat permakin jeans pakai jahit keliling. Udah ada tukang jahit langganan di situ. Ada. Kalau jin emang mesti dipermak, Bo. Kan di sini nggak ada jual tuh nomor 24 kan kita kalau ini kan nomor 00 ya. Ya, jadi just tip itu berlaku terus. Kalau enggak kita itu tukang permak itu bukan berhenti di rumah aja, di rumah Yanti juga. Jadi kalau ngeliat dia, loh kok kamu ada di sini? Lagi mermak siapa? Baju Oma, baju susternya Yanti, baju Yanti. Jadi kayak semuanya sama dia. Dan selalu dia orangnya? Dia. Langganan? Iya langganan. Dia yang paling tahu banget gimana mermak. Dan dia gini, kayaknya Bun ini kurang deh Bun, ini. Dia tahu loh, ini mesti cubit sini, udah tahu. Ini yang Jadi nggak cuma permak doang. Yang nyobek-nyobek dia? Enggak, itu sobek-sobek Dewi. Udah perlu ke desain ya ternyata ya Diva ya. Bukan cuma permak doang, apa dong sendiri. Vincent? Bukan cuma permak doang, apa? Iya berarti itu juga menyesuaikan dengan gaya juga dia. Tahu ngerti Tahu fashion. ngerti gitu, bukan Enggak cuma sih. motong asal motong jahit doang. Tapi itu tuh tukang permak keliling ternyata. Iya. Kirain kalau mau renovasi baju tuh harus ke desainer. butik. Iya. Gitu-gitu kan. Kalau baju-bajuku murah-murah, baju-baju santai. Oh, Baju mosok. Iya, oblongan kan aku sini cuma oblong jeans aja dari dulu begitu aja. Kalau pas lagi nyanyi perform beda lagi tuh. Tapi kalau udah turun dari panggung yang ngelungsungin Cuma biasa aja. oblongan sama jeans itu Yo, sehari-hari? hari-hari udah gitu aja. Ngopeninya Kalau gampang celana berarti pendek bajunya? gampang banget. Penny. Mangan gampang, kelambi Wah. gampang. Oke. Tengok penny apa? Tengok penny ta? Aku siap. Oh. Tapi ngomongin masalah ikonik tadi kan Mbak Yuni bilangnya ikonik pakai baju oblong, kaos-kaosan aja. Tapi kita juga ngelihatnya ikoniknya dengan rambut pendek, dulu Iya. merah di Dulu. depan. Iya kayak gitu. Itu tuh diciptakan apa emang nyamannya dari kecil tuh rambut lipstick pendek. merah merona itu. Iya. Lipstick merah. Bukan merona, Bo. Kayak abis makan orang. Kalau zaman dulu, kita makan sekarang tuh kayak abis makan orang. Diva, ingat gak sih Mac Diva? Jadi nggak mungkin aku menciptakan sesuatu fashion yang aku dari kampung, dari Batu Malang, datang ke Jakarta, tinggal di rumah kontrakan dulu, terus menciptakan fashion tuh kayaknya kan nggak mungkin. Kayak Ya. gitu. Tapi kalau misalnya tes juga nggak ada sekolahnya juga gitu. Jadi waktu itu emang rambutnya, karena rambutnya rusak jadinya digunting pendek. Terus udah gitu ada baju-baju Tali-tali tali spaghetti. satu. Kamu kalau ke pasar Klewer tuh baju Yunisyara, Solo. daster Oh, Yunisyara, terus lipstick Yunisyara gitu. Ada masanya lah. Ada kayak gitu. masanya, Ada karena kalau masanya. bisa belanja, itu dong baju-bajunya Yunisara Yunisara, gitu iya. kan. Lipstick Yunisara. Potong-potong rambut Yunisara. Iya, masih ada di Papua, masih ada di salon-salon Papua tuh. Oh iya? Iya, rambut jamur kan? Jamur kan itu. Bener-bener. Bondol Yunisara lah. Dan sampai sekarang Yunisar. Mbak Yuni dikenal sebagai penyanyi lagu lawas maupun saduran. Nah itu awalnya bagaimana Mbak? Dulu kan Nggak lagu lawas. nggak lagu lawas dan menyadur dong. Dulu malah bawain lagu-lagu Sendiri. Mbak Yuni sendiri kan. Enggak juga sih, lagu kan bintang radio TV cuma nyanyinya keroncong atau Iya, nggak serius. iya, Yang iya. dipilih keroncong, juara keroncong, 2 kali juara bintang radio TV, terus dicari label, akhirnya nyanyilah cover fashion. Terus di ini lagi nyanyi album pertama tahun 90, itu yang musisinya tuh Erwin Gotawa, Indra Lesmana, itu keren banget, keren orang-orang keren, tapi Iya, iya. masih pakai baju SMA ya, jadi maksudnya belum terlalu ngeh banget gitu. Tapi pas tahun 91 musim lah Jason dan Fun lah waktu itu bikin. Kylie Minogue. Kylie Minogue. Nah, bukan yang lagu yang pertama diulang itu kan itu. Listen to the rhythm of the falling rain. Nah, di Billboard saya pengen di Indonesia kamu dulu yang nyanyi itu lagu Hilang Permataku. Hilang perjakaku. Permataku. Udah hilang belum sih tahun segitu? Apa? Udah hilang belum tahun segitu? Belum, Mbak. Tahun 91. Aku sampai sekarang masih perjaka. Mbak. Oh ya? Masa Kuping. Terus
Udah, terus udah gitu ikut Nazi Jazz. Jadi awal-awal karena sebenarnya nyanyi lagu jazz, udah gitu, tapi pindah ke label apa namanya Billboard, satu lagi Blackboard baru lagu tak dung 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 tak. Nah, udah selanjutnya sampai sekarang nyanyi lagu lama itu. Berarti itu lagu yang paling terkesan dong bisa jadi itu lagu. Salah satu lagu yang paling berkesan apa berarti? Hilang permataku itu tadi Permataku sih kalau berkesan tuh maksudnya suka atau Ya, paling kayaknya dalam hidup cerita. Ada dalam hidup titik Bayu. balik mungkin Oh, ya. titik balik itu mengapa tiada maaf sih, itu gokil sih. Kalau hilang permataku tuh waktu itu kan North Sea kan di Belanda. Pulang-pulang tuh udah mulai manggil Yuni Sara. Nah, itu ada tuh di pasar-pasar. Tapi di tahun 95 itu mana pernah kepikiran kita terus mendadak kaset kita itu dicetak sehari 50.000 kopi. Terus udah gitu dapat penghargaan BASF. Udah gitu nyanyi lagu Yoko juga di tahun yang sama. Jadi dapat dapat berapa 7 platinum gitu langsung. Masih 500.000 ya waktu itu. Jadi yang nggak kepikiran, tapi juga nggak ngerasa ngetop juga, biasa aja gitu, biasa-biasa aja karena juga apa sih nyanyinya ngerasa tetap di panggung, terus balik-balik juga gitu aja. Jadi aku ngerasa masih sampai sekarang nih kadang-kadang turun di mana kalau itu aku suka malu. Jadi kalau udah pakai baju nyanyi. Masa nggak ngerasa, ya kan udah jadi star lah, maksudnya. Star ya. kan kalau misalnya aku di panggung aku melakukan pekerjaan itu iya, tapi kalau misalnya udah turun itu yang ngelungsungin biasa. Ini orangnya biasa memang banget. low rider ya, bisa dia. Tapi jadi ada. flashback banget gak sih Yoko ya? Iya, bener banget. Itu SD kan, kamu SD pasti ya kan. 95, Membuat hatiku. Itu 95 itu udah di Indonesiain. Tapi sebelumnya kan SD itu tahun 84 diputarnya masih. Apa-apa, aku baru setahun. Aku belum ada di dunia ini. Jadi bingung. Tapi aku ingat banget lagu Yoko Ya yang kan? dinyanyiin sama Tapi ini kalau ngomongin apa ya, ini kan darah seni Mbak Yuni mengalir dari kedua cap orang tua. Nah ini... Gak usah pakai cap. Gak usah pakai cap. Marah-marah mulu nih. Amer dong. Iya. Mengalir dari kedua orang tua Mbak Yuni. Gimana Mbak? Dulu Mbak Yuni ini dididiknya tuh kayak gimana sih? Iya, Sama Mbak Yanti juga. Kok bisa ya, kok suaranya ya dua-duanya diva gitu? Iya. Masa lihat anaknya diva dua-duanya gitu. Apa dari bagian gitu. Kak, gini, kan kalau kami ya pindah itu nggak sengaja ke Jakarta, nggak pernah punya kepikiran jadi penyanyi, apalagi yang namanya ada label artis dan lain-lain, enggak lah. Pindah aja ke Jakarta karena mama pengen deket dengan kakak adiknya, udah itu doang. Terus udah kami tinggal di situ, terus nggak ada salahnya ikut festival lah, nyanyi gitu. Jadi kalau Yanti ikut pop singer, aku jadi supporter Yanti. Kalau aku ikut lomba yang keroncong, Yanti jadi supporterku. Apa dari Malang udah sering ikut lomba-lomba? Porseni, tapi tetap aja Porseni mentok aja nggak kepikiran namanya jadi penyanyi gitu loh. Pas pindah Jadi di kalau Jakarta baru papa sih expand. penyanyi keroncong ya, dia pelukis, pemahat, papaku gitu. Wow, Tapi papa mama kan divorce pas aku umur 5 tahun, jadinya papa ke Bali, dia juga menikah aku punya adik di Bali 4 orang gitu. Jadi kami hanya melanjutkan hidup aja, nggak pernah kepikiran apa-apa. Terus pas nyanyi kalau ditanya, Yanti waktu itu sempat ikut Gadis Sampul apa? Aku juga nyanyi, pengennya apa? Pengen bantuin mama aja, udah itu aja nggak ada apa-apa. Gitu. Gak ngoyo yang pengen ngejar mimpi jadi artis gitu. Emang cuma berdua berarti sama Mbak Yanti Iya, dong? saat itu iya. Terus, Dan dua-duanya suaranya nggak diajarin Mbak nyanyi waktu kecil? Enggak, mama nggak pernah, mama nganter-nganter kita tapi kita nggak maksa sampai sekarang itu nanya kita dapat duit berapa aja enggak loh mama. Yang penting di KI ya. Yang penting di KI, yang penting dikasih gitu. Mbak tapi sempat jadi penyanyi istana Mbak ya? Oh kalau istana sih. Istana Negara bro. Istana Saraswati. Istana Negara. Masa istana boneka? Istana negara. Istana ekstrim. Kalau penyanyi istana Pak Karno aja enggak. Jadi dari mulai Pak Harto, Pak Habibie, SBY, Gus Dur, semua sampai sekarang ya. Sampai sekarang? Iya. Langganan istana tuh ya? Alhamdulillah sih dipercaya gitu. Kecuali Pak Karno ya, karena zamannya belum lahir, pernah ya. lahir. Iya, iya. Tapi emang kalau lagi off-airan sama Mbak Yuni, emang dia paling seru. Udah jagonya off-air. Iya kan? Iya, Pasti tuh, udah tuh langsung turun ini. Presiden langsung cair Jaminan. biasanya, langsung wah menikmati Tapi ya lantunan-lantunan suara Mbak Yuni.
sebenarnya nyanyi di istana lebih tegang, Bo, nyanyi. Iya, makanya Mbak, Gak boleh pressure-nya ini, itu gak kan boleh itu, deg-degan, dan banyak lain-lain, gak peraturannya boleh pasti ngomong, ya. dan ini apa segala macam. Dan kalau misalnya mau cut, kita harus nge-cut satu penyanyi itu kita harus gimana caranya nyelemurin ini supaya tidak tersinggung, misalnya Iya, ini. iya. Kita punya, aku paling dulu tegang zaman siapa Mbak? Pak Harto? Aku tuh justru hari-harinya sering banget di tempat Pak Harto ya, bukan sering gimana, karena dulu kan Baskara itu kan Bu Tutut yang punya. Sekarang punya Bu Tutut, latihan apa-apa di situ, Jess. Jadi kadang-kadang ibu nyuruh misalnya, ayo datang, kirain nyanyi buat Baskara, nggak taunya ke rumah bapak. Jadi Wandi pernah nih ada satu lucu, aku nyanyi, dulu baju kan kebuka. Waduh. Nyanyi gitu, nggak taunya buat Pak Harto. Dia bilang gini, aduh nyun saya ngapunten Bapak, ini baju saya gini, saya nggak tahu. Nggak apa-apa Yun, nah, itu kalau di rumah dia begitu. Tapi kalau misalnya pas lagi acara formal, boro-boro kita boleh angkat kepala, nggak boleh. Iya, kan? Tegang banget. Ada fotonya nggak yang pas pakai baju? Nggak usah. Bukan maksudnya kayak gimana sih kondisinya gitu. Pengen tahu seperti apa situasinya. Lagunya apa Mbak biasa yang nyanyiin Mbak? Yang sering banget di request gitu Kenapa ya dia lagunya. itu agak ini ya? Aku Emang bingung. tuh Bion kok. emang, Mbak. Kalau ininya kalau Cabul. setiap lihat dia tuh. Dia orangnya baik tapi nggak bener. Itu kata siapa sih, Kak Ampio ya? Ampio. Itu betul. Jadi apa namanya? Lagu yang paling Lagu sering di paling request, sering di yang paling request. dinyanyiin, sering Keroncong lah. dinyanyiin. Kalau Keroncong sering nyanyi keroncong. Terus apa namanya? Mengapa tiada maaf lah ya pasti ya. Rata-rata keroncong sih. Keroncong. Rata-rata keroncong. Karena Indonesia banget juga kali Dan ya. waktu pertama kali nyanyi di istana kan nggak tahu kalau Oh, di harus pakai istana baju ya. nasional. Iya. Jadi masih paling muda pakai rok panjang gitu. Terus masih ingat banget dipinjemin Ibu Akbar Tanjung songket. Selanjutnya baru pakai sanggulan. Jadi kalau ditanya dari muda udah pakai kebaya, koleksi kebaya, songket itu udah biasa banget dengan baju-baju seperti itu. Masih ada yang disimpan nggak Mbak dari zaman-zaman dulu tuh baju-baju itu, kebaya-kebaya itu? Apa udah ada didaur ulang atau dikasih orang? Biasanya kasih Masih ya aku. disimpan? Kalau cukup kalau pasti aku kasih juga. Tapi Mau ya, gitu. Enggak bener emang baju memang sering kupakai kan bukan baju yang harus di endorse karena bajuku kecil. Jadi nggak mungkin harus bikin. Jadi kalau misalnya ada yang cukup pasti aku bagi ke teman-teman yang lain. Enggak. Nah, kalau yang pas bangun di presiden itu nggak di figura, bukan maksudnya di frame gitu nggak? Kan ada yang disimpan. Ada beberapa kayak misalnya ada foto yang lumayan epic tuh saat Bu Mega tuh hampir nggak ada punya ketawa foto yang serenyah itu. Aku punya foto ibu yang renyah banget gitu, oke banget ketawanya itu ada. Cuman kalau waktu sama Pak Harto kan Om Bek Thohir tuh meninggal zaman dulu tuh fotografernya Bek Thohir. Nah dia yang punya file tapi dia udah meninggal. Jadi Pak Harto hampir nggak ada karena waktu itu presiden kayak misalnya Bolki ya, terus presiden-presiden yang Brunei. Iya, dan yang lain-lain tuh banyak banget dan kita setiap nyanyi itu kan harus salaman sama beliau-beliau, sama tamu negara ikut salaman. Nggak takut COVID Mbak? Nggak, belum ada. Belum ada waktu itu. Ya masih aman banget ya. Aduh, ini yang gemes ya. Lo nggak maksudnya stop gitu loh maksud gue. Badan mundur tapi tangan gini itu gimana Bukan maksud sih? gini. Cuman Stop, botuna Mbak. yang Kan bisa. dia pengen gini. Ngapain Kak Bersan? Ngangkat Simba. Gimana Mbak? Tuh kan jadi kepotong. Ya foto Kemarin itu foto-foto. foto-foto. Nggak, Tapi kalau misalnya fotonya ada sih foto yang juga lumayan kayak Pak SBY, Ibu Ani. Aku punya foto Pak SBY, Bu Ani. Terus aku di situ bertiga. Itu foto sih sebenarnya hampir nggak bisa ya presiden foto demikian ya kayak gitu. Tapi si waktu itu Abror ya fotografernya. Jadi waktu Abror itu dapat foto-foto yang Karena ada foto kepresidenan Tertarik ya. Ibu Mega tuh emang senyum susah ya Mbak kalau foto? kalau aku lihat hampir kulihat fotonya jarang banget foto yang Sebetulnya gampang sih Banyak. foto gini Mbak. Ini. Ini gimana sih? Tuh kan ketawa kan kita dikritikin. Maksudnya foto Kamu berani kritik Presiden lo berani-berani ngelitikin. kan nggak kelihatan bro gini. Jadi cekrek. Gaji kalau gue sih gitu ya. Keluar sama ajudan. Jadi sebenarnya kalau dilihat presiden-presiden itu memang ya memang selain kalau ini ya biasa. Ya manusia biasa, juga lah ya iya, mereka biasa. tuh. Humanis. Happy, humanis juga. Dan satu lagi yang membuat kita respect sama Teh Yuni adalah dia ini membuat sekolah PAUD. Kepeduliannya terhadap orang-orang yang kurang mampu, membuat sekolah PAUD untuk mereka-mereka ini yang membutuhkan. Gimana ceritanya? Mbak Yuni?
Jadi PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini. Syarat untuk masuk menjadi SD itu adalah sekolah PAUD sekarang. Nah, waktu itu sekolah udah 11 tahun saya urusin. Jadi sekolahnya sebenarnya sendiri ada 18 tahun, tapi udah saya ambil alih setelah 11 tahun. 11 tahun, kalau ditanya kenapa ya waktu itu hanya karena mampir sekolahnya mau ambruk. Aku bilang mau ditutup, oh jangan. Aku langsung hari itu juga cari kontrakan, sekolah itu aku pindahin di situ, terus aku beli meja dan kursi dan lain-lain, itu terjadi. Sampai akhirnya setiap kali aku upacara, tiap upacara tuh pinjem wali kota, pinjem itu. Selalu bilang semoga kita akan segera punya lapangan sendiri dan kita bisa sekolah sendiri. Itu sampai di tahun ini alhamdulillah udah punya gedung sendiri. Mudah-mudahan 17 Agustus ini kita bisa melangsungkan upacara bendera sendiri gini. Terus keistimewaan sekolahku itu awalnya memang untuk anak-anak yang tidak mampu, bayarnya 2.500 awalnya nih. Awalnya 2.500, tapi itu pun banyak yang sulit membayar. Bayar sayur, apa segala macam. Kami menerimanya gitu. Sampai akhirnya yang terjadi adalah anak-anaknya pejabat yang masuk di situ. Sekarang sih saya nggak fair sih ngerasa kok anak pejabat banyak duit ya sebenarnya. Terus ini gimana caranya jemput bola gimana caranya supaya anak-anak itu kalau ditanya bisa punya, ini alasan saya bikin sekolah itu. Supaya kalau ketemu anak kecil selalu nanya sekolahnya di mana, kelas berapa gitu. Saya pengen setiap anak itu punya jawaban sekolah di. Bisa kebayang nggak anak sekarang semua anak sekolah ditanya sekolah di mana, kelas berapa, dia nggak punya jawaban itu. Bisa dibayangin kan? Nah, saya nggak pengen lihat itu. Makanya sekolah ini ada, makanya terus mudah-mudahan lah hal yang mungkin nggak gede menurut orang, tapi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terus sekolahnya ini bisa berlangsung, berkembang. Sekolahnya lucu, anak-anaknya juga pada ngebon, nggak mau keluar dari sekolah kadang-kadang. Jadi udah waktunya sih ngebon 1 tahun lagi supaya nggak lulus. Karena di sekolah itu penerapan belajar mengajarnya itu bermain dan belajar, bukan belajar dan bermain. Lah kurikulumnya gimana Mbak? Kurikulumnya sebenarnya sama, tapi caranya guru-guruku juga, kita ada sekolahin guru juga. Terus ada studi banding dan lain-lain. Mereka sarjana PAUD semua rata-rata. Tapi ini berarti dibuka untuk umum sekolahnya? Sekolahnya dibuka untuk umum dan anak-anak tuh juga belajar drum band, belajar segala macam. Kebayang kita main drum band anak kecil tuh, kita main gini aja sambil ngomong susah. Gini sambil berdiri, sambil jalan nggak nabrak, tapi tetap main itu kan sulit kan, susah banget. Itu dilakukan anak-anak muridku. Wah, hebat. Jadi, itu di daerah mana Mbak? Di daerah Batu Malang. Di Malang. Umurnya usia berapa yang bisa daftar? Sebelum SD berarti kan? Sebelum SD sekarang itu kan 6-7 tahun kan. Jadi sebelumnya itu ada playgroup, TKA, TKB sama daycare. Nah itu ya. Ada daycare. Ada daycare. Jadi muridku kayak sekarang ini 160 anak nih yang masuk nih. Jadi lulusan kita udah ada yang SMA gitu. Jadi PAUD itu meliputi pre-K, TKA, TKB. TKB sudah, daycare enggak? Oh daycare enggak? Daycare enggak. Mungkin aku nanti punya kepikiran gimana caranya kalau saya enggak ada ini subsidinya bisa dari mana, kan selama ini kan running sendiri ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada subsidi silang, nggak ada saya pun juga sekolah ini bisa tetap jalan. Tapi anak-anak, misalnya anak-anak yang berada atau punya gitu, ngebatasinnya gimana Mbak? Atau nggak boleh? Gimana ngelarang ya, sekarang aku punya gedung yang maksudnya punya gedung sekolah itu yang dianggap yang kayak Yanti aja ke sana, net gila, net sekolah lo kayak internasional, di sekolah internasional dibilang gitu. Saya juga nggak tahu, ini yang bangun sekolahnya nih arsiteknya Mas Oto. Mas Oto tuh yang punya Leon salah satunya, dia itu Mas Oto. Terus dia itu, aduh, Mas aku bayar piye gitu. Dia mau sedekah aja, oh ya monggo sedekah. Terus kontraktor itu nyari kontraktor dengan harga budget yang ini susah. Tapi ada Ali Fikri itu sekarang manajernya Arema, dia membantu itu dalam pembangunan itu. Terus ada juga Pak Garjito, saya sebutin karena ini benar-benar tulus, nggak pakai berisik nyumbangnya. Dia nyumbang apa? Lantai marmer itu luar biasa. Sekolahku marmernya Masya Allah dari Eropa, Bo. Wow. Itu benar-benar orang Jadi siapapun boleh bersekolah di sana dengan... Ini, kayak yang mau sedekah boleh juga, pokoknya aku nggak minta-minta. Terus salah satu juga yang menyumbang CSR-nya itu di bidang pendidikan PAUD itu adalah Time Please. Punya Mas Irwan Musi ya. Itu dia CSR-nya tuh sekolah.
Jadi dia juga salah satu yang Hebat banget, menyumbang. Ya mudah-mudahan sih masih bisa terus ya Mbak ya. Amin. Jadi seperti Mbak bilang bahwa Mbak nggak ada bisa terus berkelanjutan. Maksudnya gitu. luar biasa sekolah untuk anak tidak mampu. Maksudnya siapapun dari situ yang tidak mampu juga. iya, Tapi dengan fasilitas yang tapi kayak sekarang gitu. juga gitu. kayak menjadi ini nih. Kayak misalnya saya nggak boleh murah karena nanti yang lain menjadi kesulit bukan kesaing ya, apa ya ngomongnya? Standarnya. Iya, jadi saya nggak boleh sekolahnya murah. Ada yang pengen saya tidak boleh sekolah murah, tapi saya juga bingung. Makanya saya mesti menerapkan nanti subsidi silang. Jadi nanti supaya warga Batu yang punya sekolah juga tidak khawatir. Mudah-mudahan nanti saya bisa menerapkan subsidi silang biar semuanya juga bisa running semua sekolah-sekolah. Wow. Kalangan ya ada di sini. Irsa terbaik, Irsa. Suara yang bagus. Seneng. Terima dengarnya kasih Mbak Yuni udah mau sharing bareng kita di sini Mbak Yuni. Sehat selalu buat Mbak Yuni. Yang terpenting Sukses itu. terus dengan karya-karyanya. Semoga aku 20 tahun lagi begini ya. Emang gak bakal berubah dia mau berapa puluh tahun lagi juga begini terus. Oh Teteh 10 tahun lagi ya Teh? Iya bener. Nanti makin, nanti nih makin lama nih Eti udah kayak ibunya Yuni tampilannya. Ngomongin apa udah dari sekarang. Kamu kayak kakek. Iya. Loh saya pasti. Orang Teh Yuni mau manggung beli pakai di Oskos ya. Enggak dong buat anak-anak. Buat anak-anak. Pendatang, Mbak. Tapi kita masih akan ngobrol-ngobrol main-main. Iya. Ya udah jangan kemana-mana tuh Night. Kok jangan kemana-mana? Salah ya? Next episode. Nanti kita masih akan ngobrol lagi di episode berikutnya sama Iya. Mbak Yuni. Iya. Bukan tetap dong. Ketemu lagi di Tonight Show Premier.